nih teman-teman, kabarnya hari ini sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Oh iya, di sini aku kan mau nyampein materi tentang aktivitas fisik. Tapi sebelum nyampein materi, aku mau ngasih kuis dulu nih ke kalian. Nanti kuisnya aku kirim juga, nanti diisi dulu ya. Ini yang mana? Ayo semuanya teman-teman, kenalin ya, aku Fitri Nabila. Tapi kalian bisa manggil aku Ana, biar lebih enak dipanggilnya. Kak Ana. Iya. Nah, terus di sini saya mau nyampain tentang aktivitas fisik. Sebelum masuk ke materi, aku mau nanya nih ke teman-teman, kalian tuh ngerti nggak sih tentang aktivitas fisik? Ngerti. Apa? Aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi dan pembakaran energi. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada? Jadi tuh aktivitas fisik itu merupakan gerakan tubuh yang diakibatkan kerja atau kerangka dari meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi tuh kayak aktivitas fisik ini tuh kayak kegiatan kita sehari-hari aja di rumah. Terus kegiatan ini tuh bisa dilakukan di rumah, terus di sekolah, terus mau kerja. Jadi tuh aktivitas fisik itu kegiatan kita sehari-hari. Nah, kegiatan fisik itu ada 3 kategori. Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada apa aja? Ringan, Berat. Iya. Sedang. Iya. Kira-kira apa sih contohnya dari aktivitas fisik ringan? penggerakkan otot, Iya. Iya, betul. Terus ada lagi nggak? Pemanasan. Hah? Pemanasan. Iya. Nah, ada lagi? Cukup? Jadi aku jelasin dulu ya, aktivitas fisik ringan itu kegiatan yang memerlukan tenaga sedikit dan tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Melakukan aktivitas masih dapat berbicara dan menyanyi. Jadi tuh aktivitas fisik ringan ini tuh kayak santai. Kayak kalian tuh kalau misalnya kegiatan sehari-harinya gitu ya main game, terus membaca buku, terus misalnya kuliah online nih sekarang kan duduk doang tuh aktivitasnya. Terus habis itu ada kegiatan rumah, tapi nggak semua kegiatan rumah itu masuk ke dalam aktivitas fisik ringan. Dia masuk ke aktivitas fisik yang ringan itu kayak masak, terus nyapu, habis itu menggosok. Terus ada lagi nih aktivitas sedang. Kalau menurut Kemenkes tuh aktivitas sedang itu tubuh yang sedikit berkeringat dan denyut jantungnya dan frekuensi pernapasannya itu lebih cepat. Nggak terlalu cepat banget, tapi masih cepat lah, kayak masih ada berubah dikit gitu. Nah itu tuh kegiatannya itu ada kayak mencuci motor atau mobil. Terus Saya tahu Kak. apa? Disuruh ibu ke warung. Iya itu bisa. Terus olahraga ringan kayak badminton, tapi yang bukan kompetisi. Kalau kompetisi kan dia berat tuh. Nah, terus ada yang berjalan cepat, habis itu ada yang sepeda, tapi sepeda dengan apa? Jalannya tuh rata, bukan yang dengan
Terus ada lagi nih aktivitas fisik berat. Kalau aktivitas fisik berat itu dia mengeluarkan banyak keringat, terus denyut jantungnya tuh lebih lebih keras gitu, jantungnya juga berdebarnya lebih keras, lebih kencang, terus pernapasannya tuh juga udah terengah-engah, jadi kayak oksigen yang masuk itu sedikit. Itu tuh contohnya kayak mendaki gunung, naik gunung, terus habis itu naik sepeda di lintasan tanjakan, terus habis itu ada lagi tuh main sepak bola gitu. Terus menurut teman-teman, kalau intensitas aktivitas fisik yang baik dalam sehari itu berapa sih kira-kira? 12 menit 30 menit. untuk kebugaran jasmani. Iya, kebugaran jasmani. Iya, kalau kebugaran jasmani. Tapi kalau untuk aktivitas fisik itu yang benar tadi 30 menit dalam sehari. Apa? 12 menit istirahat, 12 menit lagi. Itu baru 24. 6 menit lagi ya makan. Nah, sarapan dulu. Kita diisi sarapan. Aktivitas fisik. Woi. Ya, jadi tuh aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit itu dia tuh ada banyak manfaatnya. Jadi dia tuh bisa menyehatkan paru-paru sama organ tubuh lainnya di dalam tubuh. Terus kalau misalnya dilakukan secara lebih dari 30 menit juga bisa, tapi dia harus secara bertahap. Kira-kira kalau misalnya bertahap itu yang dilakukan itu berapa menit? 15 menit. Bisa banyak. bisa ya. Jadi kalau mau bertahap itu emang bisa 15, 25, 30. Tapi kalau mau benar-benar mau mulai dari ringan itu, ringan ke sedang itu 10 menit, terus habis itu bertahap lagi jadi 15 menit, terus 25 menit, terus habis itu ke 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit juga bisa, tapi dia termasuknya dalam aktivitas berat. Biasanya tuh kayak semacam olahraga. Misalkan mau melakukan diet, bisa nggak sih melakukan aktivitas? Itu kalau menurunkan berat badan itu bisa banget, kan dia mau melakukan diet. Nah, kalau aktivitas fisik itu bisa menurunkan berat badan yang ideal. Nah, itu tuh dilakukannya tuh secara baik, teratur, terus selama 30 menit dalam sehari. Tapi dilakukan latihan kayak semacam olahraga kayak pemanasan perenggangan itu selang-seling itu. Jadi ada 3-5 hari melakukan perenggangan pemanasan gitu. Kayak ibaratnya ada olahraga tambahan. Kak, Iya, mau nanya apa? kegiatan yang mengeluarkan tenaga itu apa ya, Kak? Ya, jadi itu ada banyak yang mengeluarkan banyak tenaga. Kayak misalnya dia olahraga kompetisi kan, kayak badminton, voli, sepak bola, tinju, terus angkat beban atau marble. Terus berjalan cepat. Jalan santai. Jalan santai masuknya ke aktivitas fisiknya. Oh, Iya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Lebih dari 30 menit. Boleh kok, boleh. Jadi itu emang aktivitas fisik yang baik itu sebenarnya lebih dari 30 menit, tapi dia harus sudah bertahap. Jadi itu dimulai dari 10 menit dulu, 10 menit dalam sehari, atau 10 menit terus diseling 20 menit berdiam diri, maksudnya nggak melakukan aktivitas, atau nanti lanjut lagi 10 menit gitu. Jadi dilakukan bertahap dari ringan ke sedang terus sampai ke sedang. Masih ada lagi nggak yang mau ditanya? Ya, kenapa aktivitas fisik bisa mencegah penyakit tidak sedang? Jadi kan ini langsung jawab aja ya. Kan penyakit tidak menular itu ada kayak jantung, stroke, ginjal, kolesterol ya. Nah, gaya hidup zaman kita kan sekarang udah ini ya, udah tidak sehat ibaratnya, apalagi pandemi kayak gini kan, kita kayak lebih banyak duduk, kayak kurang aktivitas, terus gak bisa mengatur waktu, belum lagi kayak kurang tidur kan.
Kak, bagaimana solusinya kalau kita males gerak, mager gitu Kak, biar nggak mager lagi? Kalau itu biasanya, kalau saya pribadi ya, itu meletakkan ada tujuan. Kayak misalnya nih, mau ngambil makan pasti jalan santai kan? Itu udah termasuk aktivitas fisik. Mau ke kamar mandi, misalnya buang air besar atau air kecil, itu udah aktivitas fisik. Tapi saya mageran Kak. Pas saya mageran, nggak sampai ke kamar mandi. Makan di kasur. Tapi kan yang makannya jalan. Ya ini. Mams. Lafal Mams. Tapi duduk itu termasuk aktivitas fisik. Oh, jadi masuk ke mager juga ya tuh? Ya kalau terlalu sering ya termasuknya mager. Aduh, mager lagi. Malas ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama kasih udah nanya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kak, Ya, kalau tidur termasuk olahraga nggak Kak? kalau tidur itu bukan aktivitas fisik, kan dia tidak melakukan apa-apa. Terus tubuh itu nggak mengeluarkan tenaga, jadi organ dalam tubuh kita tuh nggak kerja. Maksudnya itu emang nggak mengeluarkan tenaga. Tapi dia kalau tidur ngap, maksudnya ngorok tuh kenceng banget. Iya bener Kak. Itu dia capek banget ya. Tidurnya capek loh. Ini aku jawab ya, kenapa kalau tidur tuh terus mendengkur terus kan? Iya. Nah, jadi itu kalau misalnya terjadinya mendengkur itu biasanya saluran pernapas kita tuh sempit. Makanya jadi itu dia kayak mendengkur gitu kan. Penyebabnya itu biasanya itu kayak kita tuh kecapean atau bisa juga dari genetik biasanya. Jadi ya tergantung dari aktivitas yang dilakukan juga sih biasa sehari-harinya gimana. Kak, aku nanya. Kalau murid excellent tuh ya. Apa pertanyaannya? Jadi gini Kak, kalau kita ngigo itu apa termasuk daripada aktivitas fisik? Tidur terus kita ngigo gitu. Videoin maraton gitu ya. Itu kalau ngigo itu termasuk aktivitas fisik. Soalnya kan kalau dia ngigo kan dia nggak sadar ya, maksudnya dia kan bisa nendang atau bisa teriak-teriak gitu kan, atau bisa kadang ada kan yang suka kalau ngigo tuh kayak jalan kayak kemana gitu ya kan. Malasan tuh ngidulnya. Itu termasuk apa namanya aktivitas fisik. Nah aktivitas mau ngigo itu juga pernah ini ada gangguan otak masuk itu dia kayak stres, terus atau dia depresi atau dia kecapean bisa kayak gitu. Kayak dia jadi ngigo biasanya. Udah kejawab kan? Udah Kak. Lagi nggak yang mau ditanya? Saya Kak. Kak, andai kan ada orang yang sedang sakit, dirawat, sakit parah lah, nggak bisa bangun, jadi diinfus segala macam. Apakah itu berdampak bagi kesehatan dia karena kan dia tidak beraktivitas fisik? Biasanya, maaf ya aku langsung jawab aja. Ya nggak apa-apa. Biasanya sih emang berdampak ya, kan kayak misalnya paru-parunya tuh jadi nggak bekerja dengan normal kan. Dia kan ibaratnya lebih banyak sering tidur ya, jadi tuh kayak kerjanya paru-paru tuh kayak yang harusnya memompa dengan normal kan jadi kurang memompa tuh. Jadi tuh banyak yang organ tubuh kita yang apa sih namanya nggak bekerja dengan normal. Tapi kalau kan dia sedang sakit ya, pengaruh berarti di paru-parunya ngaruh kan? Paru-paru, Ya, jantung, jantung. hati juga bisa. Cara mengatasinya kan karena dia posisinya tuh sakit parah gitu kan. Cara mengatasinya gimana dong? Aku jawab ya. Siap. Jadi saat mengembalikan cara kerja organ dalam tubuh kita saat kita kayak misalnya Kritis lah gitu. kritis, koma atau apa, Iya. itu kan pasti kalian lihat kan dia kayak di bagian alat bantu Oksigen, pernapasan. oksigen, ya. Nah iya oksigen. Jadi itu cara buat dia kerja tubuhnya itu dikasih tambahan itu oksigen. Jadi itu dilewatin apa oksigennya tuh pakai alat pernapasan kan, disalurin nanti masuk tuh ke dalam apa organ tubuh kita kan, jadi memompa. Tapi emang
balik lagi ya teh. Kita ini harus hidup sehat, sarapan, dan juga beraktivitas fisik agar tubuh kita ini sehat selalu. Ada lagi nggak yang mau ditanya kira-kira? Ayo. Kalau nggak ada, mau dilanjutin. Silakan. Ini cukup kan berarti ya. Ya terus yang udah kita bahas-bahas tadi nih kan berarti manfaat aktivitas fisik tuh banyak banget kan. Makanya apa namanya? Kalau bisa tuh kita melakukan aktivitas fisik di rumah. Ya emang sih keadaannya lagi kayak gini kan, lagi maksudnya lagi pandemi, tapi biasain aja kayak misalnya pagi hari kayak misalnya tuh kayak nyapu atau kayak nyuci baju atau jalan ke kamar mandi buat cuci muka itu udah termasuk aktivitas fisik kok. Makanya jadi kita harus biasain aja tuh buat aktivitas fisik kan biar hidup kita lebih sehat. Apalagi di masa pandemi gini nih kan kita harus jaga imunitas tubuh ya, makanya kita harus banyak-banyak gerak. Tapi jangan lupa juga konsumsi makanannya tuh harus diseimbang. Siap. Ya, dicukupkan. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kira-kira? Di depan dong, ini yang depan. Ayo yang depan, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, ada nggak yang mau ditanya? Jadi kalau sakit nangis. Tapi kalau batuk bilangnya jangan dulu. Oh ya teman-teman, aktivitas fisik yang baik itu biasanya dilakukan secara baik, benar dan teratur kan. Misalnya aja nih dikasih contoh. Kalau misalnya kita ini kan di sini dekat sini kan ada stasiun ya. Nah, kalau biasa kita ke stasiun kan biasanya kalau kita naik motor nih, kita cari parkiran yang agak jauh gitu, yang semisal mungkin yang bisa jalan 10 menit atau 5 menit lah sebelum bisa nyampe ke stasiun kereta. Terus habis itu pulangnya juga tuh, pulang dari misalnya kan kita kan kayak pulang habis dari perginya, sebisa mungkin juga buat ke parkirannya itu kita jalan. Jadi emang kita harus ngebiasain aktivitas fisik dari jalan santai sih. Cukup. Kalau aku sih cukup. Kalau ada teman-teman yang lain ada nggak kira-kira? Cukup. Cukup. Udah. Kalau gugur Apa? cukup nggak? Cukup aja. Cukup semua Kak. Kalau misalnya cukup, aku mau ngasih link postesnya nih ke kalian, evaluasi apa sih yang udah kalian dapat tadi. Tolong Siap, isi Kak. ya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, terus evaluasinya udah isi, aku cukupin ya sampai di sini teman-teman. Makasih banyak ya udah Sama-sama. nanya, udah merhatiin. Maaf ya kalau dari aku ada kekurangan. Kak, terima kasih semuanya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Kemudahan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti peralatan yang serba wireless dan smart ataupun serba otomatis. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi sekarang ini, banyak yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang bergerak, kita bisa beresiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Pemeliharaan wanita usia subur merupakan suatu pendekatan untuk mempersiapkan kesehatan yang baik bagi ibu dan anaknya. Penyakit tidak menular yang sering terjadi pada wanita usia subur, baik sebelum hamil, pada masa hamil, nifas, dan masa antara diantaranya hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan obesitas. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman atau menyapu, mencuci pakaian, mencuci mobil,
mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum, sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo lakukan aktivitas fisik agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga.